Sahabat semua, di pekan kemarin ya, saya baru dapat kabar informasinya hari ini. Ini ada deklarasi yang luar biasa, penuh, ramai. Bukan seperti deklarasinya Anies Baswedan yang sering saya beritakan ya. Ini justru saya mau membahas tentang deklarasi Ganjar Pranowo. Kok jadi bahas deklarasi Ganjar? Ya, karena ada kaitannya sama Pak Anies. Kok bisa? Ya sudah, kita simak saja beritanya ya. Dari wartaberita.com. Pengemudi Betor, yang penting amplop sama sembakonya. Hati saya tetap Pak Anies. Luar biasa. Seratusan pengemudi beca motor di Medan terlihat semangat mengikuti acara deklarasi mendukung Ganjar Pranowo di Taman Teladan, Jumat 26 Agustus, beberapa pekan yang lalu ya. Usut punya usut, ternyata mereka diiming-imingi uang dan sembako. Ya siapa yang nggak mau? Kehidupan sedang repot seperti ini, diiming-imingi uang, sembako, ya pasti mau lah. Seperti pengakuan beberapa pengemudi Betor yang berhasil diwawancarai. Lumayan kali lah bang, kami dikasih uang, minyak, sembako, sama kaos. Ujar Junaidi, 40 tahun. Yang penting uang sama sembako. Kalau kaosnya buat kain lap bersihin Betor saja. Betor itu beca motor ya. Kalau di Bandung tuh ada 1-2 tapi nggak lazim gitu. Yang biasanya masih tetap di kayu. Soalnya kainnya tipis. Kalau dipakai takutnya masuk angin pula. Tambah Junaidi yang menggeluti profesi pengemudi Betor sejak 2010. Begitu juga dengan Budi, 35 tahun. Pria yang sebelumnya bekerja sebagai security di pabrik ini mengaku tidak respect terhadap sosok Ganjar. Ambil bantuannya saja bang, kalau sosoknya cari yang lain sajalah, seperti Anies Baswedan yang terbukti berhasil memimpin Jakarta. Pungkas Budi yang selalu mengikuti perkembangan Anies lewat medsos tersebut. Menurutku si Ganjar terlalu ompaan. Ompaan itu lebay. Tingkahnya di medsos sama sekali tidak mencerminkan sosok pemimpin, kritik Budi. Sambil dia menghadiri deklarasi Ganjar. Wah, cerdas ya rakyat jelata hari ini. Sebelumnya Koordinator Wilayah atau Korwil Ganjar Millennial Center Sumut, Yusuf El Pasagala mengatakan, dukungan para pengemudi Betor untuk Ganjar dilandasi kecintaan mereka terhadap seorang pemimpin yang mampu membuktikan keberhasilan kinerjanya. Buktinya apa ya? Kan kalau membuktikan, ini buktinya gitu. Maksud saya kalau bicara misalkan ini tidak berupaya membanding-bandingkan, tapi menggambarkan saja kalau mau menunjukkan prestasi gitu, bukti kinerja. Ini buktinya, saya berhasil membuat transportasi yang terintegrasi. Saya membuat beberapa angkutan transportasi moda massa ini menjadi gratis. Misal gitu ya. Kan itu buktinya gitu. Menurut Yusuf, Ganjar membuktikannya dengan dipercaya memimpin Jawa Tengah selama 2 periode. Bukan itu. Kalau dipimpin 2-3 gitu ya, seperti Pak Jokowi sekarang nih, ada suara-suara katanya sih dari Pak Jokowi juga. Konon katanya pengen lanjut 3 periode, nanti diubah tuh undang-undangnya oleh MPR. Nggak gitu. Kalau itu kan bisa diciptakan dengan sebuah prakondisi ya, dengan post-truth, dengan framing dan seterusnya. Kan itu yang berhasil dijalankan kemarin-kemarin. Itu tidak benar. Sebagai informasi, Ganjar Millennial Center Sumut juga membagikan bantuan beras 5 kg. 5 kilo. Berapa itu? Hampir 100 ribuan kali ya. Dan sembako yang berisi mie instan, teh, kopi, dan gula kepada seluruh pengemudi Bentor yang hadir. Bentor apa Betor? Yang benar kayaknya Bentor ya. Betor ya, beca motor gitu. Ya itulah yang sulit ya. Isi hati itu sukar untuk dibohongi. Apalagi rakyat jelata kan dia jujur saja dengan keadaannya. Hari ini lagi susah. Ada yang ingin memberikan uang dan sembako, teh, gula, kopi. Ya sudah, datang saja. Rame-rame 1-2 jam, ambil pulang, kan lumayan gitu. Bisa menutupi lah untuk kebutuhan hari itu. Tapi memang ya, bisa juga terbeli. Ya kalau dia yang tidak paham, kalau tadi kan Bapak yang pengemudi Bentor ini, dia mengikuti sepak terjang capres-capres di media sosial. Tapi kan banyak juga yang nggak ngikutin.
Ya sudah, saya gimana dikasih taunya aja, oleh siapa aja yang ngasih tahu. Nah itu yang repot. Sehingga saya kira kita juga harus memberikan edukasi pada teman-teman kita di berbagai wilayah gitu, untuk membiasakan diri menggunakan akal sehat, membiasakan diri memutuskan itu melalui proses membandingkan. Kan memutuskan itu sama dengan membandingkan antara Pak Ganjar misalnya ya, Pak Prabowo, Mbak Puan, Anies Baswedan, Erick Thohir. Ya sudah, dilihat saja nanti performa kinerjanya seperti apa, track recordnya bagaimana, keberpihakan kepada rakyat jelatannya seperti apa, kan gitu ya. Kemudian persoalan framing-framing yang diciptakan oleh para influencer sekaligus buzzer itu juga kan mengerikan ya. Politik identitas disematkan kepada Anies Baswedan. Serangannya luar biasa bertubi-tubi. Agak berbeda kalau ke Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu nggak pernah diserang. Cuman ketika ada orang-orang yang memframing itu dengan sebegitu wahnya Ganjar Pranowo, kan kemudian kita bertanya, wadah bagaimana? Kan gitu. Kalau mereka menunjukkan hebat prestasinya, prestasinya apa? Tunjukkan. Mudah saja begitu gitu. Nah, lain cerita kalau Pak Anies memang luar biasa, itu diganjal dari mana-mana. Bukan diganjar ya, diganjal. Nampaknya apapun yang terjadi, Anies nggak boleh jadi capres. Karena sekalinya jadi capres, peluang dia menang sangat besar. Trennya terus menaik gitu. Nah, seperti kabar yang kita dapatkan juga masih dari wartaberita.com. Ini fitnah buzzer gagal total. Daerah mayoritas non-muslim ini solid dukung Anies presiden. Luar biasa ini ya. Berbagai serangan fitnah politik identitas dan isu sara yang dilakukan buzzer terhadap Anies Baswedan terbukti gagal total. Hal itu terlihat dari solidnya warga di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara yang penduduk mayoritasnya non-muslim dan kemudian mendukung Anies menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Luar biasa. Kemarin baru saya angkat itu 70 pendeta ya mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan dari Sumatera Utara juga, tapi lain daerah kayaknya ya. Artinya, masyarakat sudah memiliki pemahaman politik yang lebih maju dan cair. Tidak lagi terpolarisasi dengan isu-isu agama dan suku, kata Sekjen DPP Sobat Anies, Arini Sumardi, seperti dilansir dari KBA News. Arini juga mengaku bangga dan terkesan atas berdirinya relawan Sobat Anies di daerah penghasil kopi tersebut, di mana kepengurusan inti DPD Sobat Anies Kabupaten Dairi pun telah terbentuk. Ia berharap kepengurusan dan relawan militan yang sekarang pangkatnya sudah naik bukan lagi relawan Anies, tapi pejuang-pejuang Anies. Luar biasa ya. Salam ya dari Komandan, Komando Menangkan Anies Baswedan. Lebih lanjut, Arini meminta DPD Sobat Anies Dairi segera menyusun langkah taktis juga terukur guna pemenangan Anies Baswedan. Soal program-program hendaknya juga persuasif. Masyarakat sedang lelah dengan suhu perpolitikan nasional dan kondisi bangsa yang semakin carut-marut. Apalagi dengan kenaikan harga BBM kemarin ya. Masyarakat perlu digembirakan dengan berita-berita baik dan harapan yang selalu ada dari sosok Anies Baswedan. Masya Allah. Menurut pantauan media, baliho-baliho bergambar Anies Baswedan gagah berdiri di setiap sudut Kabupaten Dairi. Mudah-mudahan disusul oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Kami pun sama, dari Bandung, awal berdirinya Komandan, ini sudah menyebar di lebih dari 10 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi, beberapa daerah di Kalimantan sudah bergabung. Dan kita akan terus berupaya dengan cara-cara yang konstitusional untuk memperjuangkan Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia 2024.